Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri, NIM 2011240008. Saya dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 4 kelas A. Di sini saya akan memperlihatkan alat peraga dan menjelaskan tentang materi alat peraga yang saya ambil. Di sini alat peraga saya berjudul macam-macam alat indera dan fungsinya beserta bagiannya. Nah, selamat menonton. Terima kasih. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang alat indera dengan menggunakan alat peraga. Sebelum saya memperkenalkan apa alat peraga yang saya gunakan, apa namanya, bagaimana fungsi memakainya, cara memakainya, dan alasan saya mengapa memilih alat peraga ini. Sebelum itu kita akan membahas apa itu alat indera. Nah, kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu, di mana manusia membutuhkan rangsangan dari lingkungannya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dalam kehidupannya. Nah, dalam merespon rangsangan yang berasal dari luar, maka tubuh manusia membutuhkan alat-alat yang dapat membantu merespon rangsangan tersebut. Alat tersebut dinamakan indera. Nah, jadi alat indera merupakan organ tubuh manusia yang mampu menerima rangsangan dari luar dan mengolahnya di otak sebelum diterjemahkan menjadi sebuah kerja. Nah, selanjutnya manusia itu memiliki 5 alat indera yang dikenal sebagai panca indera. Nah, nama lain dari alat indera ini itu adalah panca indera. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan membantu memudahkan tubuh dalam merespon keadaan sesuai insting. Nah, itu tadi latar belakang atau apa pengertian dari alat indera. Nah, kita sudah tahu nih apa itu alat indera, terus macam-macam alat indera itu ada 5. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan alat peraga saya. Cedot. Nah, hai. Nah, ini dia alat peraga yang saya gunakan. Nah, alat peraga ini saya namakan sebagai box pengetahuan alat indera. Jadi di dalam box ini itu ada membahas tentang macam-macam alat indera, terus tuh fungsinya bagaimana, dan di belakang box ini itu ada amplop. Nah, amplop ini saya namakan yaitu amplop sumber belajar. Jadi dalam amplop ini sudah saya taruh gambar tentang bagian-bagian panca indera. Bagian-bagian apa saja dari panca indera itu. Mari selanjutnya kita bahas dan kita gunakan alat peraga ini. Nah, teman-teman, ini dia isi atau yang ada di dalam box pengetahuan alat indera tadi. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih dalam, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nah, ini saya namakan sebagai roda penentu, di mana roda penentu ini sudah saya tempelkan beberapa gambar tentang macam-macam alat indera manusia. Nah, yang kedua ini ada amplop kepastian, di mana di dalam amplop ini sudah saya tuliskan fungsi-fungsi dari alat indera tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari alat peraga yang saya gunakan. Fungsi yang pertama yaitu untuk melatih daya ingat anak. Fungsi yang kedua yaitu untuk melatih keberanian anak. Fungsi yang selanjutnya yaitu agar anak-anak itu berani untuk mengeluarkan pendapatnya di depan halayak umum. Setidaknya kita membelajarkan anak untuk berani mengeluarkan pendapat di depan teman sekelasnya. Nah, selanjutnya dari sini anak-anak akan merasa tidak bosan ketika belajar, merasa asik dan seru karena belajarnya sambil bermain, namun tetap
mendapatkan materi sesuai yang harus ia dapatkan. Namun sebelum kita bermain atau menggunakan alat peraga ini, saya akan menjelaskan pengertian macam-macam alat indera manusia satu per satu. Nah, sebelumnya di roda penentu ini saya sudah menaruh gambar tentang macam-macam alat indera. Apa saja itu? Nah, yang pertama yaitu ada alat indera telinga atau pendengar, alat indera pendengar. Selanjutnya ada alat indera kulit, ada mata, ada hidung, ada lidah. Nah, itulah macam-macam dari alat indera. Nah, selanjutnya sebelum kita menggunakan alat peraga ini, sebaiknya kita memaparkan terlebih dahulu materi tentang macam-macam alat indera itu apa saja, pengertiannya itu bagaimana. Ini termasuk masuk ke fungsi yang pertama, yaitu melatih daya ingat anak, di mana ketika kita menjelaskan kepada anak, menerangkan materinya, maka anak akan mendengarkan. Setelah itu, baru kita ajak untuk bermain. Tujuannya yaitu untuk melatih daya ingat anak, di mana dia apakah bisa meresap dan mengerti pemaparan materi yang telah kita sampaikan tadi dengan mengimplikasikannya atau menerapkannya di permainan tersebut. Nah, daya ingat tersebut akan membantu anak untuk lebih aktif. Jadi anak tidak hanya sekedar mendengarkan, namun juga mempraktekkan. Baiklah, kita masuk ke macam alat indera yang pertama, yaitu adalah mata. Nah, di dalam alat penentu ini saya sudah menempelkan gambar-gambar tentang macam-macam alat indera. Kita bahas yang pertama yaitu mata atau indera penglihat. Nah, mata manusia berbentuk agak bulat dengan garis tengah sekitar 2,5 cm. Dalam susunan panca indera, mata berperan sebagai fotoreseptor yang mampu menerima rangsangan berupa cahaya. Nah, mata manusia terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada bola mata, ada tulang orbita, dan alat penunjang tambahan. Bola mata memiliki 3 lapisan, yaitu yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke bagian mata itu, nah inilah fungsi dari amplop sumber belajar. Di dalam amplop ini sudah saya gambarkan bagian-bagian dari alat indera. Nah, seperti ini contohnya. Ini ada bagian mata, ada bagian telinga, ada bagian lidah, ada bagian struktur lapisan kulit, dan ada bagian hidung. Nah, masuk ke bagian-bagian mata. Bagian mata yang pertama itu ada sklera atau tunik fibrosa. Mana yang namanya sklera atau tunik fibrosa? Itu ini ya. Terlihat teman-teman, nih yang ditunjuk yang ini ya, yang putih ini. Nah, itu adalah sklera atau tunik fibrosa, di mana sklera merupakan lapisan terluar dari bola mata yang berwarna putih dan tidak bening. Sklera berfungsi untuk mempertahankan bentuk mata dan melindungi bagian-bagian bola mata. Nah, itulah fungsi dari sklera. Selanjutnya itu ada koroid atau tunik vaskulosa. Nah, tunika vaskulosa atau koroid ini ya teman-teman, ini tunjuk. Nah, ini. Nah, koroid ini merupakan lapisan tengah yang berwarna gelap dan banyak mengandung pembuluh darah dan pigmen. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, banyak seperti pembuluh darahnya itu. Nah, selanjutnya koroid ini berfungsi untuk mencegah pemantauan cahaya yang masuk ke bola mata. Nah, selain itu, koroid juga berfungsi sebagai penyuplai nutrisi bagi mata berupa kebutuhan makanan dan oksigen serta pigmen bagi retina mata sehingga mampu menyerap refleksi cahaya pada mata. Nah, selanjutnya yaitu retina. Ini itu retina. Nih ya. Nih.
Ini ya teman-teman, di retina. Nah, retina ini merupakan lapisan terdalam pada mata yang mengandung banyak sel reseptor cahaya. Ada dua macam reseptor, yaitu sel kerucut atau konus dan sel batang atau basil. Nah, apa itu sel batang atau sel basilis? Nah, sel batang berfungsi untuk menerima cahaya yang tidak berwarna dan redup sehingga kita dapat melihat di tempat yang gelap. Itu fungsi dari sel batang atau basilis. Nah, selanjutnya yaitu tentang sel kerucut. Tadi ada sel batang, lalu ada sel kerucut. Nah, sel kerucut atau sel konus ini berfungsi untuk menerima cahaya yang berwarna dan kuat sehingga kita bisa melihat objek di tempat terang. Sel kerucut lebih banyak terdapat pada bintik kuning. Nah, bagian ini dinamakan bintik buta. Apabila cahaya jatuh pada daerah bintik buta, maka kita tidak dapat melihat apa-apa. Nah, daerah bintik buta tuh ini ya teman-teman. Nih, daerah bintik buta. Di bagian-bagian mata ini penjelasannya sudah nih, tapi teman-teman bisa melihat bagian-bagian mata secara lebih dekat. Indra pembau atau hidung ini bagian-bagiannya, teman-teman bisa lihat dengan lebih dekat. Nah, bagian-bagian hidung atau anatomi hidung ini jika secara langsung itu jelas ya teman-teman bagian-bagiannya. Hanya saja ketika di kamera itu dia agak sedikit blur. Di indera pembau atau hidung ini merupakan indera pembau yang menerima rangsangan zat kimia yang bertindak sebagai kemoreseptor. Nah, reseptor hidung adalah saraf olfaktori yang terdapat pada langit-langit rongga hidung dan peka terhadap molekul bau atau odoran. Nah, daerah yang sensitif terhadap rasa bau terletak di bagian atap rongga hidung. Nah, pada bagian tersebut terdapat dua jenis sel, yaitu sel penyokong berupa sel-sel epitel dan sel pembau sebagai reseptor yang berupa sel-sel saraf. Nah, selanjutnya yaitu reseptor akan mengirim impuls ke saraf olfaktori untuk diinterpretasikan menjadi bau. Nah, ini di bagian ini itu ada lendir di bagian sini. Nah, terus yang ini dinamakan silia saraf pembau nih. Nah, selanjutnya yang kuning ini dinamakan serabut saraf atau pembau olfaktori. Nah, ini yang disebut dengan olfaktori. Nah, selanjutnya yang di sini ini ada serabut saraf ke otak. Nah, terus ada tulang hidung nih. Tulang hidung. Nah, ini ada di sini disebut dengan jembatan hidung. Jembatan hidung, terus di sini disebut punggung hidung, di sini disebut punggung hidung. Selanjutnya itu ada rongga hidung, ujung hidung, ya rongga hidung, ujung hidung. Selanjutnya ada sayap nih yang ini. Terus tuh ada lubang hidung dan lekuk bibir atas. Bibir atas. Nah, itulah tadi teman-teman bagian-bagian dari hidung. Selanjutnya kita akan ke bagian-bagian indera telinga atau pendengar. Inilah bagian-bagian dari telinga. Nah, indera pendengaran atau telinga merupakan indera pendengaran atau disebut fonoreseptor dan sebagai pendeteksi keseimbangan atau equilibrium. Nah, telinga menerima rangsangan berupa getaran sehingga disebut fonoreseptor. Reseptor telinga sebagai alat pendengaran berupa organ korti pada kokleum
koklea, dan bentuk keseimbangan adalah outlitin. Nah, telinga berfungsi untuk menerima gelombang suara. Gelombang suara merupakan suatu perubahan penekanan dan peregangan dari molekul udara yang disebabkan oleh bergetarnya suatu benda. Kerasnya suara tergantung pada dasarnya getaran atau amplitudo, dan tinggi nada suara bergantung dengan frekuensi atau getaran atau detik dari suatu gelombang. Nah, ini bagian-bagian dari telinga. Kenapa di kamera itu blur ya teman-teman? Nih. Nah, ini banyak sekali bagian-bagian dari telinga. Ini jika aslinya itu jelas ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke indera pengecap atau lidah. Ini dia bagian dari lidah. Nah, indera pengecap atau lidah ini adalah reseptor lidah yang berupa bintil-bintil kecil pada permukaan lidah atau biasa disebut dengan papila. Pada papila tersebut, tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut dalam air liur. Nah, papila yang terdapat pada lidah adalah papila filiformis, papila fungiformis, dan papila circumvallata. Nah, ini bagian-bagian dari lidah. Tuh, dia buram ya, teman-teman. Nah, secara garis besarnya, yang paling belakang ini biasanya dia merasakan rasa pahit. Yang di sini, yang di pinggir ini dia merasakan asam. Yang di sini dia merasakan asin, dan yang paling depan dia merasakan panas. Itu bagian-bagian dari lidah secara umum. Nah, ini secara terperinci yang dari sebelahnya. Ini jika secara langsung dia jelas ya teman-teman. Nah, macam indera yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu indera peraba atau kulit. Nih, bagian-bagian dari struktur lapisan kulit. Kulit ini berfungsi sebagai indera peraba yang biasa dikenal dengan mekanoreseptor atau tangoreseptor. Kulit memiliki reseptor yang terdiri dari komponen atau terdiri dari. Nah, kulit ini memiliki reseptor kulit yang terdiri dari korpus-korpus pada lapisan epidermis dan dermis yang dapat merasakan berbagai rangsangan. Nah, berikut ini bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu reseptor ujung saraf. Tanpa selaput terletak pada lapisan epidermis yang berfungsi merasakan sakit atau nyeri. Selanjutnya atau yang kedua yaitu reseptor ujung rambut. Nah, terletak di sekitar folikel rambut yang berfungsi untuk merasakan gerakan rambut. Nah, yang ketiga yaitu ujung saraf Pacini yang berfungsi untuk merasakan tekanan kuat. Nah, yang keempat yaitu untuk ujung saraf Ruffini yang berfungsi untuk merasakan panas. Nah, yang keenam yaitu ujung saraf Krause yang berfungsi merasakan dingin. Selanjutnya, ujung saraf Meissner yang berfungsi merasakan sentuhan diskus Merkel. Terletak pada lapisan epidermis yang berfungsi untuk merasakan sentuhan, tekanan ringan, dan sakit atau nyeri. Nah, mungkin itu tadi penjelasan tentang macam-macam dari alat indera yang digambarkan bagian-bagiannya juga dijelaskan secara rinci. Nah, untuk anak-anak mudah untuk menyerap dan mengetahui penyampaian yang telah kita paparkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan alat peraga ini. Menggunakan alat peraga ini cukup mudah. Nah, bagi kita guru, pengajar atau orang yang tahu cara menggunakan alat peraga ini, kita meminta satu orang murid untuk maju ke depan. Nah, kita katakan bahwa siapa yang berani untuk menyebutkan fungsi-fungsi dari macam-macam alat indera yang nanti akan ditunjukkan oleh tanda panah ini. Nah, di situ ini masuk ke fungsi kedua, yaitu melatih keberanian anak
selanjutnya yaitu melatih anak untuk mengeluarkan pendapatnya di depan teman-teman sekelasnya. Nah, ketika nanti ada anak-anak yang mau maju ke depan, nah minta anak tersebut untuk memutar roda penentu ini. Contohnya seperti ini. Nah, setelah diputar, anak panah ini menunjukkan ke gambar telinga atau alat indera pendengar. Nah, di situ anak-anak diminta untuk tolong sebutkan fungsi dari alat indera telinga. Nah, secara umum anak-anak akan menyampaikan bahwa fungsi dari telinga itu adalah untuk mendengar bunyi, mendengar musik, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita tanya lagi kepada audien yang lain atau murid-murid yang lain, apakah ada fungsi lain dari telinga selain mendengar? Nah, jika anak-anak berbicara tidak, maka kita lanjut ke amplop kepastian. Nah, apakah di amplop kepastian itu benar alat indera pendengar atau alat indera telinga ini hanya berfungsi untuk mendengar? Ini latar dari alat indera telinga ini adalah warna kuning, maka kita harus mengambil amplop di warna kuning. Nah, warna amplop ini menunjukkan latar apa dari macam-macam alat indera manusia ini. Nih, nah ternyata fungsi dari telinga tidak hanya untuk mendengar saja. Jadi fungsi telinga itu ada mendengarkan bunyi, ada untuk keseimbangan, tempat mempercantik diri. Tempat mempercantik diri ini adalah contohnya untuk anak perempuan. Seperti dia memakai anting-anting, itu adalah tempat untuk mempercantik diri karena terlihat lebih cantik ketika memakai anting-anting. Nah, itu akan kelihatan pada anak perempuan atau siswi perempuan yang tidak menggunakan hijab atau jilbab. Nah, jadi anak-anak bisa tahu, oh ternyata fungsi dari telinga ini tidak hanya untuk mendengarkan saja, untuk mendengar. Nah, jadi tadi mungkin anak-anak ada yang belum tahu, tidak terlalu memperhatikan penyampaian materi dari gurunya, itu dapat kembali mengingat dan mengetahui melalui permainan ini, karena biasanya anak-anak lebih fokus ketika kita menjelaskannya dengan alat peraga atau dengan cara bermain. Nah, seperti itu ya contoh dari menggunakan alat peraga ini. Selanjutnya, ini kita masukkan kembali ke dalam amplop agar bisa terus dipakai terus menerus. Nah, ini bisa disimpan di dalam kelas. Jadi ketika anak-anak itu lupa apa saja ya fungsi dan macam-macam dari alat indera, anak-anak masih bisa untuk membuka box tersebut. Dan amplop yang di belakang ini atau amplop sumber belajar tadi ada bagian-bagian mata yang sudah saya jelaskan tadi dan sudah saya masukkan ke sini kembali. Nah, ketika anak-anak lupa apa saja bagian-bagian dari mata, misal alat indera melihat atau mata, anak-anak bisa melihat di dalam amplop ini. Jadi ini box ini sangat berfungsi untuk bermain iya, untuk belajar iya, mendapatkan keseruan juga iya. Nah, itulah salah satu contoh dari menggunakan alat peraga ini. Nah, teman-teman, alasan saya untuk menggunakan atau memilih alat peraga ini karena saya pikir ini bisa dipakai untuk jangka panjang, seru, terus bisa melatih keberanian anak maju ke depan, melatih untuk anak mengeluarkan pendapat, terus melatih anak untuk terus melatih daya ingat anak tersebut. Baiklah, itulah tadi pembahasan materi dan alat peraga tentang alat-alat indera. Nah, jika ada kesalahan kata baik pun teknis di dalam video tersebut, saya pribadi memohon maaf.